Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bung Abi selaku pengacara saya, kemudian Ibu Yanti Mala selaku saksi dalam proses ini, persoalan ini. Kemudian teman-teman media yang saya hormati, terima kasih pertama saya ucapkan atas kehadirannya, juga terima kasih kepada Bu Yanti Mala yang jauh-jauh dari Surabaya datang ke sini untuk memberikan klarifikasi. Baik, bahwa selama ini memang saya tengah mengadakan gugatan kepada PT Sandi Records di bawah pimpinan Pak Asmuni Abduh ya, yang sebelumnya tentunya mengadakan, katakanlah, secara persuasif persaudaraan, di mana beliau telah menggunakan puluhan lagu saya, katakanlah 60 lagu dengan berbagai macam versi ya. Nah, sementara di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu pasal 9 ada paling enggak 9 hak ekonomi dari pencipta lagu ya. Di samping juga ada hak moral yang kalau dilanggar ini ada sanksi perdata dan sanksi pidananya. Nah, oleh karena itu saya berusaha untuk secara persuasif, namun akhirnya karena terbentur, akhirnya ke pengadilan. Ternyata di sana yang menjadi kerancuan adalah pihak Sandi Record telah merasa membayar kepada Rhoma Irama sebanyak 500 juta. 500 juta itu perinciannya kepada saya saat itu langsung 150 juta, kemudian kepada Imron Sadewo 8 juta, melalui Imron Sadewo, itu suaminya Yanti, kepada Yanti 375 juta. Nah, yang sampai ke saya, yang saya berhadapan langsung, yaitu 150 juta. Sementara yang kepada Yanti 375 juta, sampai detik ini nggak pernah sampai ke saya. Nah, jadi beliau sudah merasa membayar melalui Yanti, sementara Yanti tidak pernah menyampaikan itu ke saya. Sehingga saya merasa memang Sandi belum melaksanakan tugasnya. Nah, makanya saya undanglah Yanti ini untuk memberi keterangan apa yang terjadi sebetulnya, apakah memang Yanti menerima itu kemudian tidak menyerahkan kepada saya. Ini mohon Mbak Yanti memberikan kesaksian untuk menjernihkan situasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya secara pribadi memohon maaf kepada Pak Haji Rhoma karena uang itu memang saya terima dan uang itu saya gunakan seperti itu. Saya tidak bisa berkata apa lagi. Saya mohon maaf dan mohon maaf. Itu aja yang saya bisa jelaskan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pun Mbak Yanti sudah tangis-tangisan lah kita, karena ini teman saya juga, anak buah saya juga, ya. Sudah bikin surat pernyataan, beliau menyatakan minta maaf, dan saya katakan saya maafkan dunia akhirat. Nah, jadi inilah kesalahan kesalahan berita yang kemarin bahwa seakan-akan saya telah menerima uang
Padahal uang itu tidak diserahkan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas persoalannya. Dan tujuan saya mengadakan ini, penuntutan itu dalam rangka menegakkan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Ya, jadi untuk tertib administratif, tertib hukum masyarakat Indonesia menghormati hak cipta para pencipta. Sebetulnya itu motivasi saya, ya, agar semua user, semua pengguna betul-betul menghormati undang-undang hak cipta sehingga para pencipta tidak dirugikan. Jadi bukan semata-mata kasus saya pribadi, sebetulnya itu. Terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya, ini saya serahkan kepada pengacara. Terima kasih Pak Haji. Mungkin saya perlu tambahkan, persoalan ini sebenarnya tidak akan pernah terjadi berlarut seperti sekarang apabila sebelum pihak Sandi Record bisa menghadirkan Mbak Yanti dan bertemu dengan kita. Tapi ternyata yang ada adalah pihak Sandi Record dapat mengatakan, menyebutkan bahwa kami telah melaksanakan kewajiban kami dan kami punya hak melakukan, ya kan, penunjukan hak ekonominya, hak share dan sebagainya. Nah, tapi kena terbentur, akhirnya kita bukan menjadi mediasi yang baik, ya kan. Kami lakukan pengertian, dia masih tertahan juga, mau tidak mau mengajukan namanya gugatan perdata di Pengadilan Niaga Surabaya. Nah, Pengadilan Niaga Surabaya ini kan memang awal juga dimediasi juga, belum ke pokok materi kan kita mediasi. Nah, ternyata tidak titik temu juga mediasi, sehingga kita berlanjut kepada posisi yang membackup, mengeluarkan jurus-jurus pembuktian, gitu. Pak Haji dengan seumur beliau seperti ini, tokohan seperti ini, secara kepatutan sepertinya nggak mungkin. Tapi alat bukti yang dikeluarkan oleh pihak Sandi Record itu memojokkan posisi Pak Haji. Alasannya adalah bahwa Pak Haji telah menunjuk mandat secara lisan, ya kan, untuk menerima pembayaran sejumlah uang guna penggunaan lagu-lagu beliau yang 60 lagu itu. Ya, artinya secara lisan kuasa itu didapat dari pihak Pak Haji yang diterima langsung ke Mbak Yanti. Tapi faktanya ketika dalam mediasi saya bilang, bisa nggak tunjukkan Mbak Yanti hadir nggak? Alasannya Mbak Yanti tidak ada, susah dihubungin, pernah ada kontak tapi di-reject. Jadi artinya solusi kita untuk jalan damai dan susah. Nah, yang sangat menyedihkan dan ini keterburukan, ya, ini musibah sebagai para pencipta lagu di Republik ini. Ternyata dengan cukup bukti, alat bukti surat yang notabene tidak menyentuh materi, Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan menolak seluruh gugatan kita. Artinya kalau sudah bicara menolak gugatan surat itu sudah menyampaikan materi perkara, sudah menyampaikan alat pembuktian. Mereka tidak mampu menunjukkan saksi. Yang ada adalah satu transfer dana yang diberikan oleh Sandi Record kepada Mbak Yanti, kepada suaminya Mbak Mas Imron. Nah, beliau Pak Haji mengakui yang 150 untuk 20 lagi, gitu ya. Nah, karena bergulir hanya terjadilah keputusan kemarin dan sangat menyakitkan, sehingga ini menjadi opini publik yang tidak baik untuk Pak Haji. Jadi sebenarnya pertemuan hari ini untuk menetralisir, juga untuk menyelesaikan opini publik masyarakat yang sebenarnya seperti apa. Jadi tadi baru saja kita tanyakan setelah Mbak Yanti, benar atau tidak sudah terima? Benar, beliau sudah terima. Uangnya dikemanakan? Untuk kepentingan pribadi. Pernah tidak beliau Pak Haji memberikan surat kuasa tugas? Nggak pernah. Jadi kan di sini kan ada sesuatu miskomunikasi yang terus terang saja kami, ya kan, menggugat ke Sandi Record adalah mengenai pasal 9 dan pasal 16 tentang pembatas hak ekonomi. Artinya sampai detik ini beliau hanya mengakui
150 untuk 20 lagu dia tentang pemahaman ekonomi ciptaan dia. Selebihnya ya kan dengan pihak ya. Yang lebih ironis lagi, kita menemukan pelanggaran fisik. Ada VCD live berupa CD yang beredar di publik. Itu pun kami jadikan alat bukti di pengadilan, tapi tidak pernah ditangkap juga. Nah, kemudian video live itu diunggah, diuploadkan di dalam YouTube. Jadi ada dua nih kesalahan yang dilakukan oleh Sandi Record. Satu menyangkut non fisik, itu berupa fisiknya berupa YouTube. Satunya adalah fisik berupa CD yang beredar. Ternyata ditemukan lagi barusan ini. Ya, kita dapatkan lagu-lagu beliau ini dengan dalam bentuk CD. Tinggalan tadi. Nggak usah ya. Nanti masih banyak. Nah, ini saya sebagai kuasa hukum, tentu saja pendekatannya ini adalah musyawarah mufakat baik. Tapi kalau misalnya dari pihak Sandi Record tetap bertahan, kita pun akan tunjukkan, dan pengertian bukan untuk melawan karena kita jago, tidak, sebagai contoh ya kan, dan semangat untuk para pencipta lagu yang lagu-lagunya sampai detik ini mungkin dirugikan dengan adanya pelanggaran hak cipta seperti itu. Nah, kita jelas dalam gugatan kita, karena gugatan ditolak, kita sudah kasasi. Sudah kasasi, tadi kita daftarkan kasasi ini. Kita kasih waktu 2 minggu ya untuk mengajukan memori. Dan kami sih berharap sebenarnya tetap kita akan lakukan mediasi kalau memang memungkinkan ke sana Pak dia. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan menyangkut masalah pelanggaran pidananya, pun kita akan lakukan laporan pidananya kepada SIM, ya kan, sehingga ini menjadi nyata lah, mana yang salah yang benar yang benar. Mungkin begitu sebentar dari saya. Kalau ada rekan-rekan wartawan ada yang berbicara. Ada pertanyaan? Saya itu dari Urban. Ya? Urban News. Oh. Urban News. Mohon maaf, kelihatan gampang. Ini silakan. Saya nggak tahu di awal itu biasanya kan ada namanya mechanical right sama perlindungan. Jadi ketika mereka minta lagi, itu peruntukannya biasanya untuk apa? Karena kan ada yang memang secara fisik. Dan ini yang paling menarik ketika ada digital lain. Jadi ada perubahan misalnya. Saya menggunakan ini untuk ini atau lagu ini. Tapi tiba-tiba kalau saya tidak salah baca di klausul pemenangannya dia, bahwa ketika ada fisik ini menjadi redup, kemudian dia beralih ke digital yang mengatur ke media. Padahal di situ ada faktor lagi juga, karena yang menyanyi bukan. Nah, satu lagi ini sebetulnya yang menarik di PP yang baru ini, padahal ada PP 51. Ya, yang baru sekali. Bahwa itu ada usaha pemerintah, sebetulnya itu sudah ada ketentuan penggunaan hak cipta dan royalti. Saya nggak tahu apakah nanti dari sana juga bisa ditelusuri lewat itu. Karena minimal ada hak, kalau tidak salah, selanjutnya pada itu sudah tercatat dengan rapi. Jadi sekian banyak lagu pasti tercatat dengan rapi, secara digitalize itu sudah ada. Saya pikir ini bisa menarik ketika kalau memang yang ambil adalah yang dipermasalahkan adalah digital, monetize-nya harusnya sudah masuk ke KHI. Jadi ketika di kanal YouTube lagu-lagu ciptaannya Pak Haji, siapapun yang menyanyikan, siapapun yang menggunakan, itu harusnya sudah masuk ke Pak Haji. Jadi tidak lagi masuk ke mereka, siapa pun. Nah, apakah itu sudah ditempuh gitu? Baik. Terima kasih. Bahwa di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada kurang lebih 9 hak ekonomi dan beberapa hak moral. Artinya
Misalnya diantaranya adalah hak penayangan atau apa, hak pertunjukan, kemudian hak penggadaan, izin untuk mempertunjukkan, izin untuk menggandakan, sinkronisasi, dan sinkronisasi itu izin namanya, izin untuk mengunggah ke media yang berbeda, fiksasi ke media yang fiksasi, kemudian ditransfer ke media yang berbeda, misalnya dari fisik ditransfer ke YouTube misalnya, itu harus ada sinkronisasi persetujuan. Ya, yang berupa lisensi. Nah, dalam hal ini kalau tadi Pak siapa menanyakan, kalau monetize dari YouTube itu by system sudah masuk ke yang namanya perusahaan label publishing ya. Itu automatically by system sudah masuk ke sana. Cuman yang kita ini bukan mengejar royalti sebetulnya. Jadi ada yang salah informasi, bukan yang kita kejar nih royalti, bukan. Royalti mah udah clear. Tapi izin pemakaian lagu. Nah, jadi izin itu yang harus, karena tanpa izin itu ada sanksi pidana dan sanksi perdata. Nah, izin ini yang tengah kita permasalahkan. Setiap lagu itu harus ada izinnya. Nah, dalam hal ini Sandi Record itu saya hanya beri izin 20 lagu dengan tanda tangan saya, itu pun dengan catatan tidak boleh didistorsi, tidak boleh dimutilasi, tidak boleh dimodifikasi. Itu hak moral, itu tercatat bahwa tidak boleh didistorsi, tidak boleh dimutilasi, tidak boleh dimodifikasi. Nah, tapi nyatanya beredar di YouTube itu berbagai macam versi ditunjukkan sehingga mengganggu rasa kehormatan pencipta dan mengganggu moral pencipta, dan itu sebabnya ini bisa dituntut secara perdata dan pidana pelanggaran hak moral itu. Nah, jadi pada umumnya bahwa pada dasarnya hal ini harus saya lakukan sebetulnya untuk perhatian para pengguna lagu dalam rangka menghormati para pencipta, menghormati hak cipta, sehingga namanya undang-undang hak cipta tahun 2014 nomor 28 itu betul-betul bisa diimplementasikan untuk mengamankan hak-hak para pencipta. Seperti itu tujuannya. Terima kasih. Lagi? Barangkali ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri dari akuratnews.com. Nah, mungkin harapan Pak Haji sendiri gimana nanti kira-kira ke depan? Apakah izin ini nanti juga akan setelah Presiden Donald juga sudah memberikan peraturan baru, apakah ini sebuah trigger? Harapannya Pak Haji seperti apa nantinya ke depannya? Apakah ini akan menjadi sebuah pemicu juga untuk mungkin kasus-kasus lain yang masih belum muncul ke permukaan? Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya awalnya nilai royaltinya berapa Pak? Walaupun Pak tadi bilang tidak menyebutkan, tidak sekadar hanya royalti, tapi awalnya Pak merasa dirugikan berapa gitu, dengan royalti yang dituntut oleh Pak Haji ke Sandi Record awalnya berapa? Terus yang ketiga adalah hubungan Pak Mala ini dengan Pak Haji seperti apa? Bisa diperjelas, karena mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, kok bisa-bisanya memberikan royaltinya jatuhnya ke Pak Mala. Makanya sekali lagi saya katakan, ini bukan soal royalti, bukan soal royalti. Kalau royalti itu pihak publisher, perusahaan tempat saya bernaung itu sudah menerima supply system, sudah masuk. Royaltinya nggak ada masalah, clear. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ketika seseorang pengguna mau menggunakan misalnya
lagu Begadang itu harus berizin. Difiksasi ya. Nah, untuk difiksasi, untuk dikomersialkan itu harus berizin. Izinnya itu berbayar. Berapa? Itu relatif ya, atas kesepakatan gitu. Dan yang pasti harus berizin. Izin itu berbayar sebagai kompensasi. Ini sebetulnya yang menjadi permasalahan ya. Nah kemudian hubungan saya dengan Yanti. Ini Yanti ini anggota PAMI Jawa Timur, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Jawa Timur. Yang automatically bawahan saya kan ketua umum di pusat ya. Di samping itu juga Yanti ini memang teman, sering bergaul lah sebagai ya sebagai adik, sebagai apa, teman begitu, teman dekat sekali. Nah, jadi ketika dia mengakui bahwa saya diberikan kuasa untuk menerima uang dan sebagainya ya. Jadi maka pengusaha itu memberikan ke Yanti. Dengan bisa-bisanya Yanti lah bicara sama itu orang. Sehingga sebanyak 375 juta. Nah itu tidak diserahkan ke saya dari tahun berapa? 2007 sampai sekarang. Tidak diserahkan, tiba-tiba muncul kasus ini. Seakan-akan menurut publik saya sudah menerima itu uang 375. Kok lagi gitu kira-kira. Padahal saya nggak terima. Makanya saya panggil saudara Yanti untuk memberikan klarifikasi di depan media. Apakah Anda katakanlah tidak amanah dalam hal ini, tidak menyampaikan uang itu kepada saya dan Anda minta maaf, Anda mengakui salah dan saya akan maafkan. Seperti itu. Jadi penegasan ini kan kalau di media beredarnya adalah gugatan 1 miliar. Jadi nanti kalau ke kasasi ke MA tidak lagi menggunakan itu ya Pak? Kita bareng ini wilayah apa? Sebetulnya 1 miliar itu sesuatu yang familiar ya, yang istilahnya dengan alasan kalau bisa secara mediasi itu sebetulnya formalitas. Tujuannya adalah untuk menegakkan undang-undang hak cipta sebagai efek jerah itu saja, bahwa perusahaan ini punya efek jerah dan itu berimbas kepada para pengguna yang lain. Tujuannya sih. Kalau saya mau cari duit ini nanti saya tuntut 375 juta kan banyak. Ya, kira-kira begitu. Tapi dari kuasa hukum, Hewan ya. Gugatan Gini. Kita sebenarnya sebenarnya dalam hukum ya, hubungan hukum antara Sanjaya Deco dengan Pak Haji tidak ada. Tapi disambungkan dengan adanya tanda terima dengan adanya Bapak Yanti bahwa beliau adalah kuasa dari pihak Pak Haji. Nah, saya rasa yang namanya Sanjaya Deco, ya Pak Asmuni, bukan orang bodoh. Saya tampilkan di situ, ya kan, tentang kronologis mulai awal adanya kesepakatan yang dibuat secara lisan dengan Mbak Yanti dengan pihak Sanjaya Deco. Pak Haji tidak pernah tersentuh dan tidak pernah tahu di mana dalam penutup kronologisnya yang dibuat oleh Pak Asmuni itu kan bahwa semua ini menjadi tanggung jawab yang dimana clear sebenarnya. Tapi kenapa dia masih berlanjut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar, dia menolak cipta, melakukan secara fisik, ya kan, memproduksi VCD lain, kemudian dari situ diunggah, diupload ke YouTube dan sebagainya. Itu yang sebenarnya jadi masalah. Makanya kita mencoba mensomasi awalnya, tapi tidak juga digubris. Kita coba lagi, ya akhirnya beliau datang ke kantor saya di Pasar Kuningan itu dengan membawa bukti-bukti yang isinya diakui ini semuanya ini adalah tanggung jawab Yanti. Dan dia janji kita akan mengganti Pak dengan lagu sekian. Kemudian kita akan take down yang selama ini masih ya di YouTube.
Ya saya katakan, Pak, saya akan serahkan Pak Haji. Tapi ternyata, ya kan, omongan itu tuh hanya retorika aja. Sampai saat ini pun masih. Jadi kita hanya ingin memberitahukan di mana kita sedang gencar-gencarnya, ya kan, dalam undang-undang apa peraturan pemerintah kemarin nomor 56 tahun 2021 melindungi hak pencipta. Kok tiba-tiba terjadi seperti ini? Yang itu saya sebutkan lagi, tiba-tiba pengadilan melegitimasi bahwa telah terjadi, ya kan, pembayaran kepada. Nah, satu dua lagi, masalah royalti itu tidak pernah kita katakan royalti, hanya bahasa media, ya kan, untuk royalti gugatan ditolak. Itu kan salah kaprah. Royalti itu kan sudah secara sistem. Kalaupun misalnya Mas Andi Rekod ini melakukan suatu pelanggaran tindak pidana atau pelanggaran hak cipta, dia tayangkan lagu itu, otomatis ya kan royalti itu diberikan kepada atas nama siapa lagu itu, dan itu publishing yang menerima seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya royalti dengan pemanfaatan ekonomi, ya kan, yang tadi kalau dia dikondisikan dari fisik ke non fisik itu ada yang namanya kan sinkronisasi, ada cover penyajiannya bahwa lagu ini hanya ini ya, kemudian musik seperti ini, ya kan, tidak boleh berubah waktunya dari sekian sampai sekian. Nah, ketika dinyanyikan dengan ciptaan yang sama, penyanyi berbeda, ini juga sudah harus punya perjanjian baru lagi dari dengan penciptanya, dan ini semua dilanggar gitu. Nah, jadi saya sih berharap kasasi ini, ya kan, kita lihatlah yang namanya mungkin dengan tingkat lingkungan hukum yang di atasnya, lebih pengalaman, lebih dan sebagainya, bisa mendapatkan hasil yang baik. Pertama, kedua juga penting, bukan tujuan kita untuk serang menyerang, tidak. Asal Sandi Rekod mengakui saja, beliau cukup bijak. Walaupun putusan pengadilan mengatakan kita dikalahkan, tetapi beliau menyatakan mohon maaf, terima salah dan sebagainya, ya Pak Haji, insya Allah Pak Haji, kalau salah, itu aja. Tapi kalau beliau juga ngotot, jangan gagah mengatakan gua menang perkara, Pak Haji dikondisikan begini, ya kita bicara. Kita sama-sama berpikir, pengen tahu kita di mana keadilan. Itu Mas, ya. Saya lagi nggak? Tanya. Ayo sekarang. Saya Kin dari Warta Kota, Pak Haji. Saya sih akan jempol buat Pak Haji ketika Pak Haji memaafkan ganti soal rupiah barangkali bukan masalah buat Pak Haji. Apa yang ingin Pak Haji akan lakukan untuk membentengi biar karyanya juga besok setelah ini tidak terulang lagi? Apakah kemudian Pak Haji memberikan angka yang tinggi untuk lagu-lagu Pak Haji yang Pak Haji ciptakan supaya karyanya tidak disalahgunakan lagi gitu. Kemudian yang kedua, saya memaafkan Mbak Yanti Mala ini apa yang Pak Haji lakukan ya, karena sudah dituduh. Apa cukup memaafkan atau ada hal yang lain Pak Haji lakukan? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pertama, hakikatnya dari persoalan ini adalah saya ingin memberikan perhatian kepada pengguna musik untuk menghormati undang-undang hak cipta. Itu sih dasarnya. Jadi maka saya lakukanlah langkah pertama, somasi, kemudian mediasi, ya sampai akhirnya bisa dihukum. Itu untuk agar setiap pengguna ini menegakkan undang-undang hak cipta, not just ciptaan Rhoma Irama saja, tapi semua. Itu dasar pertama. Tadi ada pertanyaan, setelah memaafkan Yanti apa selesai? Kita akan tetap mensomasi yang namanya Sandi Rekod ya, dalam rangka penegakan hukum itu. Namun di dalam nanti misalnya perjalanan, kalau nggak salah 2 minggu waktunya, misalnya pihak Sandi Rekod ingin
katakanlah ya melalui mediasi, kami harus tetap terbuka. Yang pasti bahwa kita sama-sama di momentum ini memberikan satu sosialisasi kepada bangsa Indonesia bahwa kita komited untuk menegakkan undang-undang hak cipta, komited untuk menghormati, menghargai karya cipta yang diatur oleh undang-undang hak cipta apabila mau menggunakan. Seperti itu aja sih tujuannya. Ya, terima kasih dari Anti. Pertanyaan lagi? Oke, clear semua ya? Sudah nggak ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita tutup dengan pertama, saya terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Tentunya dengan harapan dan doa bahwa melalui kasus ini masyarakat Indonesia akan lebih waspada, akan lebih bertanggung jawab dalam rangka menggunakan lagu-lagu karya cipta seniman, sehingga undang-undang hak cipta itu bisa ditegakkan, bisa diimplementasikan, karena di samping bisa mensejahterakan para seniman, itu mencerdaskan bangsa, kemudian memakmurkan bangsa ini juga termasuk ekonomi kreatif yang luar biasa yang harus kita kembangkan bersama. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.